ikatan dengan anak. Tapi menurut saya ikatan itu harus dibangun. Jangankan kemudian ibu galau, tiba-tiba anak, kok aku kroso apa ya? Ya itulah kemudian tanda bahwa ikatan ibu dengan anak itu sangat dekat sekali. Tapi itu tidak secara otomatis, harus dibangun. Kita seneng banget kalau anak kita ketika kita sedih, sinyal di anak kita juga kuat. Aku kok perasaan gak enak ya. Kemudian dia pulang ngabarkan, Bu ada apa? Itu kemudian menjadi senengnya kita, bahagia kita. Tapi ada anak-anak yang mau ibu sedih, mau ibu seneng, anak-anak ya deleo aja. Anak-anak yang kemudian gak perhatian. Kenapa? Mungkin tidak terjadi namanya bonding. Bonding itu ikatan emosional antara anak dengan orang tua. Bagaimana caranya? Bisa dibangun? Bisa. Hari ini salah satu yang menjadi masalah anak-anak adalah bonding. Anak-anak itu bahkan dikatakan fatherless. Anak-anak yang tidak mendapatkan ayahnya, bahkan ada yang motherless, anak-anak yang tidak mendapatkan ibunya. Oke, kalau hari ini kita bisa membangun bonding dengan anak-anak, hubungan kita erat banget. Tandanya apa? Kalau anak-anak ada masalah, mereka tidak curhat di sosial media. Mereka tidak bikin status. Tapi kalau anak-anak kemudian punya masalah, misalnya dia luar kota, dia langsung tek-tek, Ma, boleh nggak aku curhat? Ini berarti komunikasi orang tua dengan anak berhasil membangun bonding, ikatan emosional. Dan itu hari ini langka. Ya, hari ini tuh jarang banget anak-anak yang mau curhat dengan orang tuanya. Mereka justru curhatnya lebih enak kepada temannya. Wajar, kenapa? Ketika anak curhat, Bun gini-gini, alah ngono we curhat. Akhirnya anak-anak aduh, ya, akhirnya anak-anak punya rumus 4W 1H atau 4H 1W. Ya, 4H itu apa? Haduh, haduh, hadaduh, waduh, akhirnya gitu ya. Ya dia. Jadi kalau kemudian curhat akhirnya apa? Allah ngono wae. Bu ya. Padahal ketika anak curhat, mereka mungkin nggak perlu solusi, mereka hanya perlu didengar. Tapi hari ini ya karena ibu-ibu itu mungkin sudah sibuk dengan HP, ngono wae curhat loh, check out, keranjang, ya, gitu. Apalagi pas anak-anak main HP itu loh, pas main HP, kowe lo dari Mobile Legend wae ket mau kok. Tapi ibunya sambil gini, ya nggak akan didengarkan. Nah, membangun bonding itu salah satu untuk apa? Untuk menguatkan sinyal-sinyal perasaan tadi. Ya, kenapa? Ada ikatan di situ. Nah, benar sekalian, ini penting di zaman ini. Bagaimana caranya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya rumus ternyata. 0 sampai 6 anak-anak seperti raja. Seperti raja itu berarti nggak boleh dibentak, benar-benar pure kasih sayang. 7 sampai 14 anak-anak seperti tahanan. Kalau tahanan itu ada aturan, ada hadiah, ada hukuman. 7 sampai 14. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau 10 tahun belum sholat boleh dipukul, dicambuk, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak berbekas. Ketika umur 0 sampai 6 itu kasih sayangnya penuh, bondingnya dapet, ya, mereka apa-apa ke ibunya, makan nanti atau ke ayahnya, benar-benar dapat kasih sayang luar biasa, penuh itu kantong kasih sayangnya. Maka kemudian ketika umur 10 tahun dipukul, mereka mikirnya begini, ayah dan bunda nggak mungkin mukul untuk nyakitin aku, mereka pasti sayang sama aku. Kenapa? Karena ketika kecil mereka sudah full kasih sayangnya. Mereka merasakan ibu nggak pernah kok nyakitin aku. Artinya kalau ibu atau bapak mukul aku, mereka itu karena sayang kepada aku. 7 sampai 14 ada punishment, ada hukuman, ada hadiah. Maka ketika itu ada seorang anak menumpahkan air susu ke sofa. Ibu langsung, bocah ini loh dari tadi ya malah numpahin sofa itu, kreditnya belum selesai lagi gitu ya. Wah, segala macam. Anak mikirnya gini, Bu, sofa untuk apa? Untuk duduk kan? Makan sambil duduk kan?
Ibu kan nggak pernah ngasih tahu kalau makan itu di meja makan, di tempat makan. Ibu nggak pernah ngasih tahu. Artinya apa? Punishment, hukuman itu diberlakukan kalau kita sudah memahamkan kepada mereka. Nah, hari ini yang penting dihukum, tapi nggak pernah dikasih paham. Sejak awal gini, nak, kalau makan atau minum jangan di sofa ya. Ya, kalau di sofa nanti bisa kotor. Ternyata kemudian masih melakukan. Ketika mereka dihukum, mereka paham, oh aku salah. Karena mengetahui aturannya. Lah terkadang kita tidak ngasih aturan keluarga. Kapan aturan keluarga itu disampaikan? Ya 7 sampai 11 ada kemudian aturan bersama. Bagaimana caranya? Bikin jadwal bareng. Jadi mereka tahu, oh ini aturan keluarga ini. Ibu disiplin, anak juga disiplin. Setelah itu 14 sampai gede, kata Sayyidina Ali, mereka adalah sahabat. Apa itu sahabat? Tempat saling curhat. Bagaimana caranya? Ketika anak sudah mulai dewasa, 14 ke sini, 14 kemudian sampai dewasa, mereka sering kita libatkan untuk mengambil keputusan-keputusan di keluarga. Contoh, umur misalnya 14 tahun misalnya. Walaupun hanya sekedar makanan untuk ayahnya, boleh tuh tanya kepada anaknya, "Nak, ayah itu pulang dari luar kota, enaknya kita kasih apa ya?" Anak dilibatkan. Walaupun mungkin ibu sudah punya masakannya. Misalnya nih, nah ini mau Ramadan ya, kira-kira enaknya dicat apa ya rumahnya? Anak dilibatkan sehingga anak merasa berharga di dalam keluarga. Dilibatkan di dalam diskusi keluarga. Nanti ketika ada masalah mereka akan mencurhatkannya kepada kita. Kenapa? Mereka merasa di dalam rumah mereka tuh dihargai. Kenapa sekarang anak-anak itu kemudian wah bla bla di sana kekerasan? Kenapa? Karena mereka sedang mencari perhatian. Karena di rumah tidak pernah diperhatikan. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah memberikan 3 kerangka itu. 0 sampai 6, 7 sampai 14, 15 sampai sekian. Sudah ada aturannya. Kalau kita jalankan, Masya Allah. Maka tadi ada bonding. Kok tiba-tiba anakku kroso? Karena ikatannya kuat. Bukan karena jin. Wah, ini jangan-jangan ada jin. Enggak. Karena ikatannya kuat. Perasaannya kuat. Sebenarnya orang ada anak kembar itu loh, ya karena begitu, fitrahnya memang begitu. Masya Allah. Jadi it's okay, nggak masalah. Justru kita bersyukur. Kenapa kalau saya galau, baper, anak saya juga kerasa. Bismillah, mungkin itu tanda bonding kita, ikatan emosional kita kuat dengan mereka. Itu harga yang mahal sekali di zaman ini. Masya Allah, kira-kira begitu. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah, moga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya. Kita semuanya, bismillah ya. Pada pagi hari ini, moga-moga adalah salah satu jalan kita untuk meraih kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hati kita tidak sedih, hati kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita punya huda. Kita dekat dengan petunjuk. Maka PR kita adalah kedepannya kita pelajari, kita baca Quran. Maka dengan itu, insya Allah, Allah akan melimpahkan kebahagiaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.